tujza'atul baiti bimiqdari minat tafa'il allati yuzanu biha lima'rifati kaunihi min ayil abhar biwajhil ijmal. Sekarang kita akan belajar untuk memotong, ya. Bagaimana caranya memotong bait-bait dalam syair Arab sehingga bisa sesuai dengan taf'il pada bahar-bahar yang akan disampaikan nanti. Yang dimaksud dengan taqti wal muradu bit taqti, yang dimaksud dengan taqti fil arud di ilmu arud adalah tujzal bait bimiqdar minat tafa'il allati yuzanu biha, yaitu membagi-bagi bait, ya, memberikan bagian-bagian pada bait sesuai dengan kadarnya pada taf'ilat yang memiliki wazan, ya, yang sesuai dengan wazannya, ya. Lima'rifati, untuk kita ketahui bentuknya, min ai abhari biwajhi ijmal, untuk kita mengetahui bait tersebut termasuk dalam bahar yang mana. Biwajhi ijmal, dari secara umum, secara global, ya. Jadi taqti'il bait ini fungsinya adalah membagi atau memotong-motong bait-bait syair sesuai dengan kadar taf'ilatnya yang ada pada wazannya, untuk mengetahui bentuk, ya, bentuk yang mana dari syair tersebut yang masuk dalam pembagian bahar nanti yang akan kita jelaskan. Wa hadha taqti'u yu'inu ad-darisina ila ta'arrufi 'ala al-bahri alladhi yantami ila al-bait alladhi yuridu ma'rifat wazanihi al-arudi. Dan potongan ini atau proses potongan ini membantu para thalib, para santri atau para pelajar atau para peneliti untuk mengetahui bahar yang termasuk di dalam bait yang kita inginkan, ya, untuk diketahui wazannya dalam arud. Walamma kana ilmul arud ilman sautiyan fa innal mizana syi'ri ya'tamidu ala nutqi. Sebagaimana kita ketahui bahwa ilmu arud itu adalah ilmu tentang suara atau tentang bunyi, ya, tentang nada. Ya, sudah berapa kali dijelaskan oleh Prof. Najah bahwa ilmu arud itu selalu berkaitan dengan nada, ya. Kalau tidak enak didengar, sebaiknya dirubah. Karena fa'innal mizan syi'ri, karena mizan syair itu, wazan-wazannya syair itu termasuk
ya'tamidu ala nutqi, yaitu dia dapat terbentuk itu dengan pengucapan. Jadi bukan karena tulisan, ya, bukan karena kitabah, tetapi pada pengucapannya. Nanti saya dikasih contoh ya pada slide selanjutnya. La ala suratil kitabiyah al-arudiyah, tidak pada bentuk penulisan arud. Jadi bukan tulisan, ya. Jadi jangan terkecoh dengan penulisan bahasa Arab. Yang kita deteksi dari ilmu arud ini adalah apa yang terucap, bukan apa yang tertulis. Walidzalika yambaghi mura'ata ahwal atiya inda taqtil bait. Oleh karena itu, seharusnya kita memperhatikan keadaan-keadaan berikut ini ketika kita ingin melakukan taqtil al-bait. Nah, yang pertama yang perlu kita perhatikan, ya, taqti'ul bait ala ma yuntaqu. Yang paling pertama yang harus kita perhatikan dalam memotong bait itu adalah apa yang diucapkan. La ala ma yaktub, la ala ma yuktabu, ya. Bukan pada apa yang ditulis. Ingat itu, ya. Ini dasarnya dari ilmu, dasarnya dari cara memotong ilmu arud, atau syair dalam ilmu arud. At-taqti'ul bait ala ma yuntaqu la ala ma yuktabu. Fama wajada fi nutqi yaltafit ilaihi fi taqti' wa ma la yujadu fi nutqi la yaltafit ilaihi fi taqti'. Apa yang terdapat dalam pengucapan itulah yang termasuk dalam taqti', dan apa yang tidak terdapat dalam ucapan itu tidak termasuk dalam taqti', meskipun ada kitabahnya. Pokoknya kalau kita baca itu, ya itu saja, bukan berdasarkan jumlah huruf yang ada dalam syair, ya. Tetapi yang kita perhatikan adalah cara bacanya. Sebentar, ada chat dari Prof. Baik, kita lanjut. Yang kedua, yang perlu diperhatikan dalam
takti'il bait adalah harful mad yuqabilu biharfain awwaluhuma mutaharrik wathani sakin misl hadza fi kalimat hadza, ya. Nah, ini tadi yang saya sampaikan bahwa kata misalnya hadza itu secara tulisan tidak menunjukkan panjangnya huruf H di situ, ya. Tetapi asal tulisan dari kata hadza di sini itu panjang H-nya, ya. Jadi hadza, bukan hadza, hadza. Oleh karena itu terdapat dua harakat di situ. Di huruf H ada harakat yang hidup dan ada harakat yang sukun atau yang mati. Begitu juga dengan za, ya. Hadza. Nah, ini kalian lihat di layarnya, ya. Kelihatan kan di layarnya? Iya, Ya. Jadi nanti beginilah penulisan dari taktik bait dalam ilmu al-arud. Bukan seperti ini. Karena inilah nanti perubahan yang akan menyesuaikan dengan taf'ilatnya. Ini. Jadi beginilah cara penulisannya. Bukan seperti yang ini. Itulah kenapa saya tadi sampaikan bahwa dalam takti'il bait yang paling pertama di garis bawahi adalah takti'il bait itu harus sesuai dengan pengucapan, bukan dengan tulisan. Kemudian yang ketiga, kayaknya ada yang salah tulisan ini, ya. Harful nun yuqabilu aidan biharfain. Awwaluhuma mutaharrik wathani sakin. Contoh misalnya kata ilmun atau ilmin, ya. Sama saja, ya. Ilmun, ilmin, ilman. Kalau secara kasat mata yang dalam penulisan, kata ilmun atau ilmin itu terdiri dari 3 huruf saja. Ain, lam, mim. Ya. Tetapi ketika dia bergabung dalam syair, maka cara mentaktiknya, ya, itu harus dimunculkan nun
sakinnya. Ya, harus dimunculkan. Karena kalau kita baca ilmin, berarti kayak seperti ada huruf nunnya ya. Ilmin, ilmun. Nah, jadi bukan hanya sekedar baca ilmi saja di sini seperti itu, tapi cara pentaktiknya dengan cara seperti ini. Yang tasdid, bukan, yang tanwin, ya, harful munawwin, yang tanwin itu harus dibuka ya nunnya. Tidak hanya karena tidak dihitung. Kalau dalam ilmu arut tidak dihitung mau dia dhamma, dhammatain ya, mau dia kasrah kasratain, fathah fathatain, selama pengucapannya itu bunyi, maka itu akan terekam oleh ilmu arut. Kalau kita mengatakan ilmi, maka hanya terdiri dari 3 huruf saja. Ain, lam, mim. Kalau mengatakan ilmi atau ilmu. Tetapi kalau kita mengatakan ilmun atau ilmin, maka terdapat 4 huruf di situ. Wa kadzalika harful musyaddad yuqabilu biharfain illa annal harful awal sakinun wathani mutaharrik. Contohnya ya. Begitu juga dengan huruf yang bertasdid ya. Bertemu dengan 2 huruf. Contoh kata inna. Inna. Itu kan secara penulisan hanya 2 huruf saja, i dan nun, hamzah dan nun. Tetapi dalam penulisan kitab al-arudi ya, itu terdiri dari 3 huruf, inna. Sekali lagi ini sangat penting ya bagi pengetahuan adik-adik sekalian, karena ini akan digunakan untuk menyesuaikan ya, dengan taf'ilat. Jadi dalam pembuatan syair nanti akan penyesuaiannya akan seperti ini ya. Kaidahnya akan seperti ini. Kemudian yang kelima, al-harful mutaharrik yurammizu bi atau yarmuzu bi wal harfus sakin yarmuzu biha walidzalika tajid fi qawli fil masjidi yuqabil bi ramz wa taktub kitabatul arabiyyah fil masjidi. Oh ya ya ya. Oke. Nah, ini cara-caranya saja ya. Ini metode-metodenya. Bagaimana kalau huruf mutaharrik ya ditandai dengan tanda baris, tanda kurang. Kalau huruf sukun ditandai dengan huruf H ya. Contoh misalnya cara pembacaannya fil masjid ya. Dirumuskan dengan seperti ini ya. Dirumuskan seperti ini. Fil masjid ya. Kan di sini ada 2 huruf ya.
fil masjid. Yang kita baca bukan fi al masjidi. Ingat ya, kita membaca bahasa Arab ya, itu harus sambung. Namanya alif lam qamariyah ya. Disebutkan jelas lamnya ya. Kalau dalam ilmu tajwid ya ada namanya alif lam syamsiyah, alif lam qamariyah. Cara pengucapannya langsung menyebut kata lamnya tanpa lagi menyebut kata ya-nya di sini. Meskipun ada huruf ya di sini pada kata fi, karena bertemunya dua tasdid, karena bertemunya dua sukun, maka tidak lagi dibaca panjang di sini, tetapi langsung dibaca fil, ya. Bukan fi, al masjid. Tidak begitu cara pembacaan ilmu arud. Ya. Kalau kita dalam bahasa Arab kan sering kita lihat itu cara pembacaan seperti itu kan. Fi al-maktab, ila al-madrasah. Itu untuk orang baru belajar bahasa Arab ya. Tetapi untuk pengucapan yang benarnya fil masjidi ya. Maka dalam ilmu arud fil masjidi, maka dalam ilmu arud kalau kita baca fil masjidi, maka huruf ya dihapus, digabung langsung dengan huruf lamnya. Huruf alif juga halif ya ini. Al-mustalahat ad-daruriyah masih ingat kan? Bagaimana hamzah qat'i, hamzah wasal ya, hamzah wasal tidak terbaca. Ya, jadi dia tidak dihapuskan meskipun ada secara kaidah bahasa Arab harus ada, tetapi dalam ilmu arud, kaidah ilmu arud tidak perlu dihitung untuk dijadikan timbangan. Jadi fil masjidi di sini ada tambah huruf ya karena seolah-olah ada panjang di situ. Fil masjidi seolah-olah ada panjang pada kalimat setelah kata fil masjidi. Fi ma yali misal fi tariq taqti' al-bait wa kitabati kitab al-arud ma'a tafa'ili. Ini contoh ya, contoh bagaimana kita membelah atau memotong bait sesuai dengan kitabatul arudiyah ya. Cara penulisan arudiyah. Contoh di sini. Wa idza sahaitu fama aqus siru an-nadan wa kama alimti syama'ili wa takarrubi. Nah, di sini aslinya ya, ini. Wa idza sahaitu fama uqassiru an-nada wa kama alimti syama'ili wa takarrumi. Wa idza mutafa ya. Kita lihat apakah mutafa atau pola yang lainnya yang 10. Kalau dia sesuai ya digunakan dulu itu kata mutafa. Sahha, sahau, mutafa ailun ya, mutafa ailun. Wa idza sahau, baru dikasih garis. Tu fama uqas.
Kira-kira sesuai tidak? Mutafailun juga. Kalau dia tidak sesuai dengan mutafailun juga, maka kita cari pola yang lain. Dari pola 10 yang sudah kita pelajari. Ya. Coba Anda lihat. Saya perlihatkan kalian. Ya, ini. Dari 10. Ya. Dari 10 taf'ilat, ya. Kira-kira masuk yang mana di sini? Wa idza sahau misalnya. Ada Ica. Dek. Ada Kakak Ica. Ada Kakak Ica dalam. Kak Ica, ada? Oh ya, sebentar bisa masuk. Ya. Sebentar bisa masuk. Oke. Ya. Ya, Anda perhatikan di layar, ya. Misalnya kata wa idza sahau. Ya. Kita lihat wa idza sahau tuh. Nah, kira-kira dia masuk dalam pola yang mana? Wa idza. Bisa dia mungkin faulun. Bisa saja dia faulun, ya. Misalnya. Ya, coba Anda perhatikan kita pakai coba pola faulun. Tidak bisa, ya. Karena di sini harakat, di sini sukun. Nah, coba kita lagi dengan pola mafa'i. Tidak bisa juga karena mafa itu harakat sukun. Nah, maka yang paling cocok adalah mutafa. Nah, mutafa. Harakat sukun. Wa idza. Nah, di sini dibaca sukunnya, ya. Wa idza karena dia panjang. Sahau. Ilun. Berarti mutafa ilun. Nah, itu cara mengetahuinya. Ya. Cara mengetahui, oh ini dia mengikuti wazan ini. Coba Anda cocokkan, ya. Kalau dia tidak cocok, berarti pindah lagi, cari lagi pola tafail, ya, yang sesuai. Karena ini mutafailun, maka kemungkinan yang lainnya juga ikut mutafailun. Karena nanti kita akan pelajari pada bahar ada mutafailun, ada faulun, mafailun, dan seterusnya. Contoh saja ini cara memotongnya, ya. Wa idza sahau mutafailun. Maka ini tidak boleh langsung saja kita baca sahau tuh. Karena kalau dia masuk tuh di sini, itu tidak jalan taf'ilatnya. Maka dipisahkan. Cara dipisahkan dengan cara ini, membuat garis miring.
kemudian disambungkan dengan kalimat setelahnya. Tufama uqas. Ini kan tasdid tadi ya. Katakan kalau tasdid ya, harus dibuka, harus dilihat aslinya uqas siru. Jadi uqas dua sir. Ya. Jadi dua so-nya di sini. Tufama uqas. Kira-kira apa di sini? Contoh kayak tadi, kalau misalnya dia mutafailun, maka kita coba lagi mutafailun. Karena kita lihat tufama mutafa, sudah benar, harakat sukun. Uqas harakat sukun. Mutafailun sudah pas, benar ya. Nah, kemudian kita lihat lagi ya, darbanya sama arutnya sama darba, ini arut ya. Nah, ini yang sering terjadi perubahan ya, karena ada ilatnya, misalnya ada zihafnya pada hasy ya. Harus perhatikan itu nanti. Kenapa berubah? Berarti kalau ada perubahan di sini, misalnya di sini tiba-tiba menjadi mutafail, tidak ada mutafailun, berarti ini masuk zihaf misalnya. Atau di sini misalnya mutafa'i, bisa jadi ini masuk ilat. Ilat apa? Ilat yang sudah kita pelajari minggu sebelumnya. Itulah ya. Bisa jadi seperti itu. Coba Anda perhatikan nanti pada syair-syair Arab. Kemudian bait yang keduanya, wa kama alimti mutafailun ti syama ili mutafailun. Terakhir wa tukar, dua ro-nya di sini, wa takarrumi. Cara penulisan kitabil arudiyahnya harus ada dua, dibuka ro-nya dua, satu ditasdidkan, satu diharakatkan. Jadi wa takar rumi, tulisannya begitu. Jadi watakar mutafa rumi ilun. Inilah cara-cara pemotongan bait pada syair-syair Arab yang disesuaikan dengan taf'ilatnya. Kalau sesuai dengan taf'ilatnya ini nanti disebut sebagai bahar apa? Oh, ini dia termasuk bahar. Misalnya bahar kamal. Ngajar dulu kan dah. Selesai, Pi. Atau bahar madid ya, atau bahar-bahar yang sesuai dengan wazannya ini ya, sesuai dengan taf'ilatnya. Saya kira azan dulu ya. Bentuk ya potongan syair tersebut ya, dikatakan di sini wahakaza yatimu taqti syatrul awal wa tsani minal bait, dan ini telah sempurna pemotongan syatr ya, bagian awal dan bagian tsani, bagian kedua dari bait. Wa bidzalika, oleh karena itu, yatabayyan annal baital madhkura min bahril kamil. Jadi berdasarkan pemotongan syair tersebut,
maka teridentifikasi bahwasanya syair wa idza sahautu fama ukassir an nadan ini adalah bagian dari Bahar Kamil. Nah, tadi saya sampaikan. Bahar Kamil, ya, dari 16 bahar yang akan kita pelajari. Dia termasuk dalam bagian dari Bahar Kamil. Lianna, karena taf'ilnya berbentuk mutafa'ilun. Karena Bahar Kamil itu polanya itu mutafa'ilun, mutafa'ilun, mutafa'ilun. Mutafa'ilun, mutafa'ilun, mutafa'ilun. Makanya disebut dengan Bahar Kamil. Dikatakan mutafa'ilun disebutkan sebanyak sita marat. Sebanyak 6 kali. Kalau mutafa'ilun, mutafa'ilun, mutafa'ilun disebutkan 6 kali, maka itu disebut dengan Bahar Kamil. Wa kana musiqahu salima. Wa kana musiqahu salima. La aib fiha. Dan pada pemotongan ya, syair tersebut dengan pola mutafa'ilun ini tidak mengalami cacat, ya. Berarti dia salim, ya. Di sini dikatakan wakana musik salim, musiknya itu sehat, ya. Tidak ada cacat di dalamnya, tidak ada zihaf, tidak ada illat. Makanya tidak ada perubahan dari pola mutafa'ilun menjadi mutafa'i atau mutafa'il atau tidak ada, ya. Tidak ada penambahan atau pengurangan. Seperti yang sudah kita pelajari, ada zihaf, ya. Ada illah. Wal bait mauzunun la kasra fihi, ya. Dan bait ini berwazan dan tidak rusak, ya. Tidak mengalami kerusakan di dalamnya. Ini untuk bait yang sempurna, ya. Makanya disebut bait kamil, sempurna. Oke. Saya kira itu dulu ya. Pembahasan kita tentang ilmu arud, ya, karena saya ada acara dan sebenarnya saya kira Prof yang mengajar, tapi karena beliau jaringannya tidak memungkinkan, ya, jadi saya harus mengisi, ya, kekosongan dulu. Sebenarnya sudah dari tadi acaranya, saya jadi tidak enak juga. Padahal saya sudah izin tadi, apa-apalah. Terkendala jaringan, jadi saya kira itu dulu ya untuk taktik syairnya. Nanti kita akan lanjut lagi minggu depan dengan pembahasan langsung pada pembagian baharnya. Nanti tugasnya kalian, ya, kasih saja tugas, ya. Silahkan cari satu syatr bait, syatr syair, ya, syatr awal wa syatr tsani. Jadi tugas kalian ini silahkan cari satu syair, ya, syatr awal dan syatr tsani. Kemudian
potongkan seperti yang dilakukan tadi. Contohnya tadi. Ya. Contoh yang tadi kalian lihat, ya, itu kalian jadikan sebagai patokan dari syair yang akan kalian potong. Nah, dan itu lagi-lagi disesuaikan dengan taf'ilatnya, ya. Kalau taf'ilatnya cocok fa'ulun, maka fa'ulun yang Anda gunakan seterusnya. Kalau polanya hanya cocok mustaf'ilat, pakai mustaf'ilat dan seterusnya. Silakan cari satu syair saja yang ada syatrul awalnya dan ada syatrul tsaninya. Bisa dipahami? Oke, saya tutup dulu ya karena saya sudah terlambat panggil dari tadi. Sampai ketemu minggu depan.